Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi integral tertentu, yaitu aplikasinya dalam menentukan luas daerah bidang datar. Baik, sedikit review untuk materi perkuliahan. Di sini kita diberikan suatu fungsi f ini, dan kita gambarkan pada bidang kartesius, bidang xy, di mana di sini adalah yang mendatangi sumbu x dan yang tegak ini adalah sumbu y, dimana kita gambarkan grafiknya seperti ini. Semuanya berada di atas sumbu x, dan kita lihat di sini ada titik A dan di sini adalah titik B. Kemudian kita buat garis x sama dengan A dan garis x sama dengan B, yang mana garisnya adalah dua garis tegak seperti ini. Nah, di sini integral dapat kita aplikasikan untuk menentukan luas area di bawah suatu kurva, yang mana jika kita batasi dia di interval tertutup A sampai B, nanti kalau kita hitung, jadi nanti integral A sampai B dari fx dx ini akan tidak lain adalah luas area di bawah kurva F dari A sampai B, yaitu luas area yang ini. Ya. Dan itu dapat kita hitung dengan adalah menghitung dengan integral seperti ini. Ya, itu adalah jika kita punya satu kurva. Kemudian bagaimana jika kita punya dua kurva? Ya, di sini kita punya dua kurva, di mana ada kurva F dan G. Lalu kita juga batasi mereka di interval A sampai B saja. Jadi kalau kita lihat pada interval A sampai B, kurva F ini selalu nilainya lebih besar dari Gx. Fx selalu lebih besar dari Gx, alias dengan kata lain, secara kurva F selalu di atas kurva G. Jadi F selalu di atas G pada interval A sampai B. Di sini kita bisa menentukan luas area D, dimana kalau kita ingat tadi pada teorinya, luas integral AB fx dx itu dapat hasilnya adalah luas dari area di bawah kurva F di atas sumbu X, yaitu daerah yang seperti ini. Dan secara sama, integral AB dari Gx itu mencerminkan luas area di bawah kurva G di atas sumbu X, yaitu di sini. Nah, dengan kata lain, luas area D itu sama saja luas daerah ini dikurangin luas daerah ini. Dan secara matematis kita bisa lihat luas D adalah dengan kita menghitung integral AB dari fx dx dan lalu dikurangi integral AB dari Gx. Dan ini kita bisa dari rumus-rumus integral bisa, karena ini intervalnya sama ya, AB, jadi kita bisa lakukan penggabungan. Jadi ini nanti sama dengan integral AB fx min Gx dx. Oke, itu untuk yang kita punya dua kurva. Nah, dari hasil ini kita perhatikan untuk kurva yang berada di bawah sumbu X. Kalau tadi pada slide pertama kurvanya selalu di atas sumbu X ya. Nah, karena kita telah mempelajari yang
dua kurva, maka jika kurva F ini di bawah sumbu X dari A ke B, kita bisa menghitung luas area ini, yaitu dengan memandang garis ini. Berarti kan garis Y sama dengan 0 sebagai kurva yang lebih atas dan selalu di atas kurva F untuk interval A sampai B. Dengan demikian kita dari slide kedua kita bisa hitung luas area yang di bawah sumbu X dan di atas kurva F adalah integral AB dari 0 min fx, yang tidak lain adalah integral AB dari min fx. Jadi di sini kita perlu hati-hati untuk area yang di bawah sumbu X, ada tanda minusnya, karena secara logika tidak mungkin luas area itu adalah negatif. Jadi kalau tidak ada minus, ini akan menjadi negatif, dan itu tidak masuk akal, karena masa sih luas itu negatif. Nah, kalau tak selama ini kita selain itu kita juga bisa mengubah sudut pandang kita. Kalau dari tadi kan kita hanya melihat pada interval AB, di mana AB itu ada di sumbu X dan kurvanya berbentuk Y sama dengan dalam persamaan ini. Kan tetapi terkadang kita perlu melakukan perubahan sudut pandang, yaitu dengan memandang kurvanya dari orientasi sumbu Y, yaitu yang diberikan oleh ilustrasi gambar berikut. Nah, kalau kita lihat ini kurvanya, sekarang kita bukan atas bawah ya. Kalau tadi kan ada yang lebih atas, ada yang lebih bawah. Nah, sedangkan kalau ini kita punya kurvanya itu dari A ke B, lalu ada kurva. Nah, kalau di sini kita harus kita memakai X sama dengan sekian Y, yaitu X sama dengan GY dan X sama dengan FY. Nah, di sini kita diminta menentukan luas area di sini. Nah, ini sama caranya. Untuk menentukan luas area ini sama aja dengan nanti kita menghitung integral AB dari, sekarang AB-nya karena di Y, kita integral AB-nya FY dy, dan kita boleh luas area ini. Dan kalau kita hitung integral AB GY dy, kita boleh luas area ini. Sehingga luas yang luas area ini adalah integral dari A ke B FY min GY dy. Nah, ini Y ini mengikuti karena AB-nya adalah titik di sumbu Y, dan tentu saja ini jika Y ini harus mengikuti ya Y-nya. Jadi makanya kita harus mengubah fungsinya ke X sama dengan FY dan X sama dengan GY. Sebetulnya ini semacam konsep yang sama, cuman hanya saja kita mengganti sudut pandangnya menjadi dia di sumbu Y. Dan ini nanti akan saya jelaskan. Terkadang kita perlu mengubah sudut pandang untuk mempermudah penyelesaian suatu masalah. Baik, itu tadi sedikit review tentang teorinya. Sekarang saya coba memberikan suatu contoh. Di sini kita akan menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva yang pertama X plus Y sama dengan 2, Y sama dengan X, dan sumbu X. Baik, saya akan menjelaskan dengan kita menggunakan orientasi sumbu X dan orientasi sumbu Y. Jika digambarkan dalam koordinat kartesius, grafik X plus Y sama dengan 2 adalah garis lurus yang melalui titik 2,0 dan 0,2. Lalu kurva ini Y sama dengan akar X adalah
Ini. Oh iya, maaf. Tadi saya agak kurang sedikit memberi asumsi. Jadi untuk contoh satu ini kita tambahin asumsi dibatasi oleh kurva x plus y sama dengan 2, y sama dengan akar x, dan sumbu x serta yang berada di kuadran 1 saja. Nah, jika kita menggunakan ini, kita bisa menggambarnya ya. Jadi mungkin untuk melihat gambar lebih presisi kita bisa gunakan beberapa software semacam GeoGebra atau Wolfram Alpha untuk bisa menggambar kurvanya biar lebih presisi sehingga kita lebih dapat intuisinya. Nah, kalau dilihat yang di kuadran 1, berarti karena di kuadran 1 ya kita cukup perhatikan bagian ini, lalu kurva y akar x itu ini, kurva x plus y sama dengan 2 itu ini, sumbu x itu ini. Nah, berarti area yang dimaksud adalah daerah yang ini ya. Nah, kita akan menentukan luas daerah itu. Nah, untuk cara pertama saya menggunakan orientasi x, jadi kita pakai dx. Nah, berarti karena dx kita lihat daerah ini berada di interval 0 hingga 2. Nah, akan tetapi di sini kita di interval 0 sampai 2 kita tidak bisa langsung melakukan integral langsungan dari 0 ke 2. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan saat dia 0, ini angka 1 ya. Jadi dari interval 0 sampai 1 kan yang kita mau tuh daerahnya ini. Nah, itu dari 0 sampai 1 itu kurva yang garis itu tidak muncul ya. Nah, jadi waktu dia 0 sampai 1 itu hanya karena daerah yang dimau itu adalah yang ini, berarti harus hanya melibatkan kurva yang warna hijau ya. Nah, sedangkan dari interval 1 sampai 2, kurva hijau ini tidak memainkan peranan karena yang mau dicari itu adalah daerah segitiga ini ya. Jadi yang berperan hanya kurva biru. Nah, untuk itu karena 0 sampai 2 itu kita tidak bisa langsung, kita harus memecahnya menjadi 2 bagian, yaitu daerah ini dan daerah ini. Nah, untuk daerah yang ini saya namakan daerah 1 dan ini daerah 2. Baik, kita akan lihat bagaimana untuk cara 1 yang kita pakai orientasi sumbu x, kita bisa menghitung pertama daerah yang luas 1 dulu ya. Nah, di sini dia intervalnya 0 sampai 1 dan yang terlibat hanya kurva hijau. Kurva hijau itu adalah y sama dengan akar x. Untuk itu kita bisa menggunakan ini. Jadi secara rumus integral kita boleh 0,1 akar x. Dan jika kita menghitung area kedua dari 1 ke 2, itu yang terlibat hanya kurva biru. Sedangkan kurva biru kita itu punya rumusan kalau ini y sama dengan 2 min x. Oleh karena itu kita harus menyusunnya sebagai integral 1 ke 2 dari 2 min x dx. Nah, di sini setelah ini kita akan menghitungnya. Nah, untuk kelanjutannya saya serahkan kepada teman-teman karena ini hitungannya masih lumayan mudah ya. Baik, setelah kita menggunakan sudut pandang pertama yaitu dilihat dari arah x, kita coba lihat dari arah y. Gambarnya tentu saja masih sama ya. Maaf, ini gambar kita masih sama.
di sini ingat kita melihatnya dari sudut pandang sumbu Y. Sumbu Y areanya tetap sama ya yang ini. Nah, di sini dia A ya, titik mereka bertemu di 1,1. Nah, berarti kan karena dia sumbu Y, kita harus lihat sudut, kita lihat dari arah kiri ya. Nah, karena ini orientasi Y, kurva yang lebih di atas kita ubah jadi kurva yang, kita harus lihat kurva mana yang lebih kanan dan yang lebih kiri. Nah, di sini berbeda dengan yang orientasi X. Pada interval 01 kita bisa lihat kurva biru, kurva garis itu berada di kurva hijau, selalu berada di atasnya, minimal sama dan atau lebih. Jadi karena ini pada interval 01 kurva ini selalu melebihi kurva ini atau minimal sama, kita tidak perlu melakukan pemecahan integral seperti yang di orientasi X, sehingga dalam sudut pandang Y bisa langsung kita lakukan, yaitu 0,1. Nah, karena yang lebih kanan yang kurva garis ya, nah garis ini harus diubah ke fungsi dalam Y. Nah, karena tadi dia X plus Y sama dengan 2, jadi kalau X nya adalah 2 min Y, dan kan tadi Y sama dengan akar X, itu jika kita kuadratkan kan sama dengan X sama dengan Y kuadrat. Jadi oleh karena itu kita boleh luas daerah ini adalah integral 0,1 dari 2 min Y kuadrat. Dan nanti bisa dicek hasilnya sama. Nah, di situ kita punya, kan ada dua sudut pandang tadi, bisa kita simpulkan yang ini lebih ringkas ya kalau dilihat, karena kita tidak perlu susah payah untuk melakukan pecah integralnya. Akan tetapi itu tidak masalah karena hasilnya toh juga sama dan hanya saja sudut pandangnya yang berbeda. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke contoh kedua. Baik, setelah membahas contoh pertama, kita lanjutkan ke contoh kedua. Di sini masih menentukan luas daerah. Kita diminta menentukan luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 9 min X kuadrat. Garis ini 5X min 3Y plus 5 sama dengan 0 dan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini untuk gambarnya. Oh ya, sebelumnya kita melakukan perhitungan titik potong ya, karena kita harus tahu mereka berpotongan di mana, dan melalui perhitungan sederhana saya peroleh titik potongnya adalah ini dan ini. Dan jika kita lihat gambarnya ya, gambarnya ini berarti yang kurva hijau ini adalah parabola Y min X kuadrat, lalu yang merah ini garis 5X min 3Y plus 5. Kita diminta menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva warna hijau, garis warna merah, sumbu X, sumbu Y. Nah, oleh karena itu area yang dimaksud tidak lain adalah daerah ini. Ya, daerah yang gitu. Nah, di sini saya hanya menjelaskan untuk orientasi X saja. Dan kita dilihat titik potongnya yang ada min 11/3 itu di sini ya. Nah, kita pakai yang bagian X-nya saja karena kita orientasi sumbu X. Dan sini yang 2,5 kita pakai 2-nya aja. Nah, kita lihat kita yang karena daerah ini yang dimaksud, kita identifikasi dulu. Perlukah kita memecah perhitungan integral kita? Nah, dan jawabannya iya, kita perlu memecahnya. Karena apa?
jika kita lihat, semisal kita tidak melakukan pemecahan integral. Nah, kalau dilihat kan, misalkan kita langsung tabrak saja kurva, kan yang lebih atas yang hijau ya, berarti 9 min x kuadrat minus yang ini, minus yang garis merah. Terus kita langsung pakai di sini kan min 11/3 sampai 0 ya. Nah, kalau kita langsung hitung integral itu justru merepresentasikan area ini di antara kurva hijau dan merah, yaitu yang ini. Nah, ini kan tidak sesuai yang kita inginkan, karena yang kita mau itu hanya yang ini. Jangan yang di bawah sumbu X ini ya, nah itu nggak ikut di perhitungan. Nah, oleh karena itu kita melakukan pemecahan kasus, yaitu caranya adalah di sini, di 1. Mengapa di 1? Karena 1 ini adalah perbatasan ini ya, perubahan di atas sumbu X dan di bawah sumbu X, di atas dan di bawah. Nah, oleh karena itu kita pasang garis X sama dengan 1 untuk membantu kita melihat. Nah, di sini kita punya 2 area ya, yang ini, lalu area yang kecil ini. Nah, area yang di sini itu adalah area di bawah kurva hijau ya. Nah, ini kalau di sini kan tadi titik potongnya itu min 11/3, min 40/3. Nah, untuk itu min 11/3 kan di sini. Nah, berarti area ini adalah integral dari min 11/3 sampai ini min 1. Nah, kurva yang terlibat hanya kurva hijau, yaitu 9 min x kuadrat. Kita hitung integralnya. Nah, masih ditambah area di sini yang kecil ini. Nah, yang kecil ini X-nya dimulai dari min 1 sampai 0. Sedangkan karena ini ada di antara kurva hijau dan kurva merah, yang mana di interval 1 sampai 0 hijau selalu di atas merah, maka untuk interval min 1 sampai 0 yang terlibat adalah kurva hijau dan kurva merah, di mana yang lebih atas itu kan yang hijau, berarti 9 min x kuadrat lalu minus 1/3 dalam kurung 5x min 5. Nah, ini kita dapatkan dari melakukan pengeditan pada kurva garis ya. Nah, kita boleh luas daerah yang kita mau adalah daerah ini adalah ini, integral ini. Dan kita telah melakukan dan menyelesaikan permasalahan ini. Ya, sekali lagi perlu analisa mendalam terlebih dahulu. Apakah kita perlu melakukan pecah integral atau bisa langsung sekalian? Oke, kita lanjutkan ke ini. Soalnya masih ya sama, mirip lah ya, hanya saja kita ganti area. Dibatasi kurva parabola ini, garis ini, dan di kiri sumbu Y. Nah, ini nanti kita lihat apa sih bedanya sama contoh 2. Di kiri sumbu Y di antara 2 kurva ini. Kalau kita lihat, maaf saya zoom dulu. Di kiri sumbu Y, ini kurvanya masih sama ya, yang hijau sama yang merah. Nah, ini kita di kiri sumbu Y. Nah, untuk kasus ini kita udah nggak perlu garis bantu biru ini ya, jadi ini mungkin bisa diabaikan. Nah, di kiri sumbu Y, berarti di bagian negatif sini ya, X negatif sini. Kita nggak usah perhatikan yang kanan ini. Berarti daerah yang dimaksud adalah daerah yang ini kan, ini sampai bawah sini ya, ini. Nah, daerah yang kita mau cari luasnya itu adalah daerah ini.
garis biru maaf diabaikan aja ya. Nah kita lihat ini, kita pakai orientasi X, berarti ini kan min 11/3 ya, sampai 0. Nah di sini kita tidak perlu melakukan pecah integral. Mengapa? Karena di interval min 11/3 sampai 0, kurva hijau itu selalu berada di atas kurva merah ya, minimal sama. Nah karena udah terjadi itu kurva merah di bawah kurva hijau, maka kita bisa langsung di sini saja min 11/3 0, ini min yang ini. Tidak perlu pecah kasus karena memang benar-benar di interval integral kita ini satu kurva berada di atas yang lain, jadi kita bisa langsung